Faira demam tinggi, dia ngigau manggil kamu terus, Mas. Ini kami lagi di rumah sakit. Hanafi tak menunggu lagi, dan langsung pergi begitu saja, saat mendengar kabar dari Arini, kalau putri mereka sedang demam tinggi. Dan kini berada di rumah sakit. Rumah sakit, mana Rin? Tanya Hanafi, melalui sambungan telepon. Lokasinya sudah aku kirim ke chat, Mas. Coba cek, sahut Arini cepat. Aku temani Faira dulu. Ini mau pindah ke ruang perawatan. Oke, aku sudah di jalan. Iya. Cepatlah, dia terus memanggilmu, Mas. Iya, aku sudah gunakan kecepatan maksimal ini. Jangan ngebut-ngebut. Hati-hati bawa kendaraannya, Mas. Ingat Faira. Dia nungguin kamu, peringat Arini, sedikit menekan kata-katanya ke Hanafi. Perasaan Hanafi menghangat, hanya mendengar kata-kata cemas dari si mantan istri. Sungguh, mungkin itu hal biasa, sebab keadaan benar-benar sedang gawat darurat. Dan Arini hanya memikirkan keadaan Faira. Bukan dikhususkan untuk Hanafi. Sayangnya, Hanafi merasa itu adalah bentuk perhatian luar biasa yang selama ini begitu ia rindukan dari sosok perempuan cantik yang telah menguasai hatinya secara utuh itu. Iya, sayang. Aku akan hati-hati buat kamu sama Faira. Tanyakan sama Faira, mau dibawakan apa sama Papa. Papa sudah di jalan, buat ketemu sama dia. Laju kegedean kepala kan jadinya. Yang penting langsung temui Faira, kalau sudah sampai. Itu aja. Arini langsung memutuskan sambungan teleponnya, setelah mengucapkan salam ke Hanafi. Tapi Hanafi hanya tersenyum, menanggapi sikap sinis sang istri. Jika orang lain yang seperti itu ke dia, mungkin dia akan mengamuk dan mengumpat dengan bahasa kasarnya yang menjadi ciri khasnya. Sayangnya, itu yang berbicara adalah Arini dulu, saat mereka satu kampus, bahkan sejak SMA mereka satu sekolahan. Arini bukan siapa-siapa bagi Hanafi. Bahkan tidak menarik sama sekali di mata Hanafi. Pernikahan mereka pun, sudah dijelaskan sejak awal, kalau mereka memang tidak saling cinta. Lalu tiba-tiba jatuh cinta begitu saja, hanya karena malam pertama mereka yang begitu berkesan bagi Hanafi. Win, panggil Hanafi, saat melihat asisten Arini berjalan di lorong rumah sakit. Nah, datang juga, sahut Wina, menoleh ke arah Hanafi. VVIP, Mas. Gue daftarin ke sana, di ruangan flamboyan. Sip, lo yang lama perginya. Modus. Wina mendengus, lalu berlalu meninggalkan Hanafi, yang cengengesan berlari menjauh juga. Hanafi berlari menuju ruangan yang ditunjukkan oleh Wina. Jantungnya berdebar-debar, bahkan sebelum ia bertemu dengan Arini. 2 hari ia tak melihat perempuan itu. Rasanya seperti sudah 2 windu saja. Padahal, semalam ia sudah melihat perempuan itu saat mengantarkan Faira. Tapi rindu sudah menggebu di dalam dadanya. Tok, tok, tok. Hanafi mengetuk pintu ruangan, seraya mengintip di balik kaca yang ada di pintu. Arini menoleh, dan mengangguk tanda setuju, kalau Hanafi diperbolehkan masuk ke ruangan. Hanafi segera masuk, dengan suhu tubuh yang mendadak panas dingin. Ia mendekat, dan langsung mengusap kepala Faira, lalu mencium kening gadis kecilnya itu penuh sayang. Papa. Mata Faira berkaca-kaca, membuka matanya, dan melihat wajah sang ayah. Iya, sayang. Papa di sini, sahut Hanafi, langsung naik ke atas ranjang, memeluk Faira. Gadis kecil itu langsung terisak-isak, dalam pelukan sang ayah. Arini termangu, melihat sikap putrinya dengan si ayah. Sungguh, itu di luar dugaannya. Ia tak menyangka, kalau mereka akan secepat itu dekat, saling akrab. Sekental itu hubungan darah mereka. Papa Janan Pelgia.
Fei mau sama papa, rengeknya terseduh-seduh. Iya, sayang. Papa akan temenin Fei. Sudah, jangan nangis, nanti anak cantiknya papa gak cantik lagi. Kap kap kap, sahut Hanafi, mengusap wajah Faira yang memerah. Fei mau sama papa. Iya, ini papa sudah di sini. Fei mau apa? Pengen apa? Bilang ke papa, nanti papa beliin, sahut Hanafi mengusap lembut kepala putrinya itu. Mau papa cini aja. Gadis itu menenggelamkan kepalanya ke tubuh sang ayah. Hanafi tersenyum, mengusap kepala Faira penuh sayang. Ia tak menyangka, akan seperti ini, mendapatkan cinta sang putri. Arini hanya berdiri, menatap pemandangan itu dengan perasaan yang tak bisa ia jabarkan dengan kata-kata. Ia biarkan saja anak dan ayah saling berpelukan. Hingga akhirnya keduanya sama-sama tertidur pulas. Arini mengangsurkan selimut, menutupi kedua insan, yang sama-sama tertidur. Saat hendak beringsut, tangan Hanafi bergerak, seiring tubuhnya pun ikut bergerak, mensatun di pakaian Arini di tepi ranjang. Ia hendak menariknya, tapi tatapannya tertumbuk pada wajah tampan Hanafi. Dadanya bergetar hebat, mendapati wajah itu kembali. Wajah yang dulu sering ia cifmi secara diam-diam, saat lelakinya terlelap kelelahan setelah ia bersatu entah untuk mendaki pang 4K Niru 4Na. Mas, lirih Arini, menatap lekat wajah lelah Hanafi. Bibirnya sedikit terbuka, dengan dengkuran khas, yang pernah ia rindukan begitu dalam. Lalu tatapannya beralih ke Faira, yang memiliki bentuk dan rupa yang begitu mirip dengan ayahnya itu. Arini menarik napasnya dalam, lalu membuangnya perlahan. Kalian memang sangat mirip, gumam Arini, tanpa sadar, menarik kedua sudut bibirnya naik secara perlahan, hingga membentuk lengkungan indah di wajahnya. Papa, ikau Faira kembali. Arini menyentuh kening Faira, dan memang masih sedikit demam. Ia berada di sebelah Hanafi, dan sebab tak bisa pergi, karena rok yang ia kenakan tertindih tubuh lelaki itu. Dan saat ia menyentuh kening Faira, tubuhnya jelas mengsatu empit tubuh Hanafi. Saat itu, Hanafi terbangun, sebab kaget. Nafas Hanafi menderu, mengsatu Arnold mati Vibu Arini. Dar empatnya bertiga sir hebat, meras empat kantup Ve Arini yang meni tiga entuh dadanya yang sontak berdebar-debar hati gabet. Ia membiarkan momen itu, menikam empati semuanya. Hingga Arini menarik diri, lalu menoleh ke arah wajah Hanafi. Mas, kamu sudah bangun, gugup Arini, dengan wajah yang memerah. Iya, kenapa? Gugup begitu, sahut Hanafi, menggerakkan tangannya meraih tangan Hanafi. Tapi perempuan itu segera menarik tangannya, dan kemudian menarik bajunya. Hanafi memiringkan tubuhnya, baru pakaian Arini bisa diambil. Waktu mengangsurkan selimut, pakaianku tertindih olehmu. Aku ingin menariknya, tapi takut mengganggu tidurmu. Aku tahu, kamu pasti sangat lelah. Makanya aku biarkan saja, ujar Arini, menjelaskan apa yang terjadi barusan. Iya, aku mengerti, dan aku minta maaf. Aku tidak sengaja menindih pakaianmu, balas Hanafi, kembali meraih jemari Arini. Sebentar, Rin. Demi Tuhan, aku kangen banget. Hanafi menarik tubuh Arini, dan membawanya ke dalam pelukan. Yang memaksa Arini membungkuk, merebahkan tubuhnya ke tubuh Hanafi yang berbaring di ranjang. Kita bukan siapa-siapa, yang bisa mengumbar kangen begitu saja, bukan? Sahut Arini, mendorong dada Hanafi, dan menarik dirinya kembali. Sebentar, Rin. Please. Hanafi memaksanya, dan Arini tetap meronta. Kita sudah sepakat, untuk tidak saling bertemu, bukan? Jangan berlebihan, dan melampaui batas Mas. Kita sudah sama-sama sepakat sebelumnya.
Ini rumah sakit, bukan rumah kamu. Yang kamu batasi itu di rumah kamu, kan? Jadi, kita bisa bertemu, kalau bukan di rumah kamu, ujar Hanafi, tetap memeluk tubuh perempuan itu erat-erat. Tapi gak begini, Mas. Jangan memanfaatkan kesempatan dong, protes Arini kesal. Terserah, tapi aku memang mau memaksa kamu, Rin. Lihatlah anak kita, pandang dia baik-baik. Kamu tega, kalau sampai memisahkan kami begini. Lihat, dia sampai demam, hanya karena pengen bareng sama aku. Apa iya, setelah ini, kamu mau membiarkan dia jauh dari aku lagi? Lepasin, pekik Arini lirih, mendorong kuat-kuat tubuh Hanafi, seraya menarik diri. Tak ingin menyakiti perempuan itu, Hanafi akhirnya melepaskan dekapannya. Ia perlahan turun dari ranjang, seraya memperhatikan Faira baik-baik. Ia tak ingin, anak itu sampai terbangun karena gerakannya. Arini sudah menjauh, dan duduk di sofa. Sementara Hanafi, mengangsurkan selimut tipis ke tubuh Faira. Sebelum pergi, ia mencium kening gadis kecilnya itu penuh sayang. Baru, ia mendekat ke Arini, dan duduk di samping perempuan itu. Arini hendak menggeser duduknya. Tapi yang terjadi, Hanafi justru mengangkat tubuh Arini, dan ia bawa ke pangkuannya. Dagu Hanafi diletakkan di atas bahu Arini. Jangan macam-macam kamu, Mas. Aku punya. Aku gak mau macam-macam, Rin. Cuma mau semacam sama kamu. Ayo kita menikah lagi. Hanafi memenggal cepat kata-kata itu. Gak bisa. Kamu dulu sudah menuduhku berzina. Dan hukum perceraian kita. Tidak, itu tidak terjadi sama kita, Rin. Kita tidak pernah melakukan sumpah apapun saat bercerai. Semua hanya karena bukti nyata video yang ada. Jadi, kita hanya bercerai secara sah menurut hukum agama dan negara. Itu asumsiku, setelah aku mendengar dari kata-kata Rajendra, sambar Hanafi cepat, memotong kata-kata yang hendak Arini katakan padanya. Kakakmu mencari tahu hal itu juga, Mas? Tanya Arini, menjadi gugup. Kamu juga mencarinya. Artinya, ada di dalam sisi hatimu, yang berharap kita bersama lagi, kan? Sahut Hanafi, kini dengan kalimat yang tegas. Bukan itu maksudku mencari tahu hal itu. Aku hanya ingin tahu, sahut Arini, berusaha turun dari pangkuan Hanafi. Kamu bukan orang yang pandai berbohong, Arini. Jangan mencoba untuk melakukannya. Karena aku bisa membaca dari raut wajahmu itu, balas Hanafi, tersenyum menatap wajah Arini, yang mulai memucat. Aku tidak berbohong, sahut Arini, mencoba mengeluarkan alibi. Sudahlah, jangan mengajakku berdebat lagi. Bukan tentang Oma atau Faira aku mengajakmu untuk menikah lagi, Rin. Tapi demi hatiku, hidupku, dan cintaku padamu. Ya, aku mencintaimu, Arini. Dengarkanlah perasaanku padamu. Aku hampir gila, saat dulu menjatuhkan kata laknat itu. Kumohon, kembalilah padaku, Rin, ucapnya, menatap mata arang Arini, yang tiba-tiba menumpuk banyak genangan. Aku berjanji, akan belajar untuk tidak mendahulukan emosi. Aku akan belajar, menjadi suami yang baik kelak. Cukup, Mas. Diam, potong Arini cepat, saat Hanafi hendak berkata lagi. Lepaskan aku. Arini terlihat tidak suka, dan akhirnya Hanafi mengalah, membiarkan Arini turun dari pangkuannya. Sungguh, jantung di dada keduanya sama-sama berdebar kencang. Tapi memang tak mudah bagi Arini, untuk mengakuinya. Ada banyak hal yang ia pertimbangkan, untuk begitu saja menerima tawaran-tawaran Hanafi. Aku perlu menggali informasinya lebih lengkap tentang semua itu. Arini duduk berjarak 2 meter dari Hanafi. Lagi pula, aku sudah ada komitmen dengan Mas Abi.
Aku bukan perempuan yang bisa seenaknya pindah ke lain hati. Jadi, maaf, kalau aku bersikap seperti ini. Sebab memang ada seseorang yang sudah lebih menjaga hatiku saat ini. Arini ingin menangis, saat mengatakan hal itu. Entah mengapa, hatinya begitu sakit sekali rasanya. Ia tak pernah munafikkan perasaannya. Bahwa dia masih begitu mencintai lelaki yang ada di sampingnya itu. Tapi kata-kata adalah kalimat sakti, yang baginya bukan segampang itu untuk dilanggar. Ia sudah berjanji dengan Abimanyu, untuk berkomitmen dengan hubungan mereka. Jadi, ia ingin memikirkan hal itu dan sedang meminta Wina untuk mencari tahu, siapa Abimanyu sebenarnya. Apa keputusan Arini sudah tepat, jika nantinya dia mengambil langkah, menikah dengan lelaki itu. Meski ia sadar, kalau di hatinya masih ada Hanafi secara penuh. Ia sendiri kurang yakin, akan bisa mencintai Abimanyu seutuhnya. Tapi, Arini sudah pernah berjanji. Andai memang Tuhan mempertemukan dia dengan Abimanyu, memang untuk menjadi satu, hingga akhir hayat mereka. Arini akan belajar mencintai lelaki itu, semampunya. Aku akan temui dia, untuk membicarakan hal ini, sahut Hanafi, langsung bangkit dari tempat duduknya. Dengan cara mengajaknya berkelahi seperti anak kecil, seperti di rumahku hari itu. Seloro Arini cepat, menahan langkah Hanafi yang baru 2 langkah panjang. Dia yang memulai melayangkan tinju ke wajahku. Rin. Aku hanya membela diri. Dan aku membalasnya, karena aku sudah mengatakan padanya untuk berhenti, tapi dia terus berkata lawan aku kalau berani, lawan aku kalau berani. Kalau aku mau, aku bisa mematahkan kakinya, hanya dengan satu gerakan. Tapi aku ingat, siapa dia. Karena itu, aku hanya membalasnya 1 kali, tapi justru itu mengenai wajahmu. Sungguh, aku menyesalinya, Rin. Hanafi mencoba menjelaskan semuanya dengan jujur. Apa aku harus percaya padamu, Mas? Tanya Arini, menatap serius wajah lelaki tampan itu. Tidak. Satu hal yang harus kamu percaya dariku, Rin. Saat aku tahu kita punya anak, saat itu juga, aku sangat bahagia. Berharap dunia akan memberikan restu, untuk kita bersama lagi. Jangan banyak bermimpi, Mas. Itu tidak mudah bagi kita, sahut Arini, tertunduk. Aku akan buat jadi mudah. Aku berjanji sama kamu. Akan kubuat semuanya mudah, kalau kamu memang setuju, kita akan menikah lagi. Arini terdiam, memejamkan matanya rapat. Kala itu, kamu bilang ke aku. Karena aku beralasan Oma atau Faira, makanya kamu meragukan perasaanku. Iya, aku akui, itu semua pun karena mereka. Sebab mereka juga yang berharap penuh, agar kita bisa bersama lagi. Hanafi menatap Arini dengan begitu teduh. Aku tahu Rin, kamu masih mencintaiku juga, kan? Sok tahu kamu, Mas. Gak ya, sahut Arini, menatap sekilas wajah Hanafi, lalu membuang tatapannya, sebab tatapan Hanafi begitu dalam, bertabrakan dengan tatapannya. Yakin, kamu tidak mau mengakuinya. Gak usah kepedean. Lupa, bagaimana kamu bilang kalau aku ini perempuan murahan. Bahkan kamu bilang aku pelacur. Sungut Arini, meluapkan amarah sakit hatinya di masa lalu. Coba aku tanyakan ke kamu sekarang, Ar. Kalau kamu jadi aku, tiba-tiba kamu melihat aku berciuman dengan perempuan lain, dan aku memohon-mohon agar perempuan itu memberiku kepuasan birahi. Apa yang akan kamu lakukan? Hanafi berjalan mendekat, dengan rahang yang mengeras, dan gigi yang sudah gemeretak, bertautan geram. Coba jawab. Apa yang akan kamu lakukan? Siang hari, badan capek, pikiran lelah. Dapat video seperti itu, dengan gambar yang begitu jelas. Bahkan suaramu sangat jelas terdengar.
Hanafi meraih lengan Arini, dan ia cekal sedikit kuat. Lepas, pekik Arini menatap Hanafi dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak ingin mengungkitnya, Rin. Aku datang untuk memperbaiki semua kesalahan di masa lalu kita. Andai semua sudah terjadi, Mas. Ya sudah, penggal Arini cepat menarik lengannya agar terlepas dari cekalan tangan Hanafi. Karena itu, sudahi semuanya, kita mulai dengan lembaran baru. Aku tidak bisa. Aku mungkin sudah tidak mencintaimu lagi, Mas. Batin Arini seperti dicubit sangat kecil saat mengatakan hal itu. Sungguh? Tanya Hanafi, mencekal lengan tangan yang lainnya. Memaksa Arini untuk menatapnya. Dan kini mereka berdiri berhadapan. Coba katakan itu dengan melihat kedua mataku. Arini terdiam, berusaha meronta dari cekalan tangan Hanafi. Tapi yang terjadi, Hanafi justru memeluk perempuan itu, saat Arini hampir menangis, sebab Hanafi tak juga melepaskan cekalan tangannya. Ia memutar tubuh Arini, menjadi menghadap ke arah Faira. Arini memeluk punggung Arini, melingkarkan kedua tangannya ke bawah leher Arini. Lihat Faira, Rin. Tatap dia dalam-dalam. Hanafi berkata dengan gigi yang tautan. Kamu tahu apa yang dia katakan kepadaku kemarin malam? Arini menoleh, dan menatap Hanafi sekilas. Apa? Tanya Arini kemudian. Hanafi tertawa kecil, lalu mencium pipi Arini begitu saja. Arini mencebik kesal, dan menyikut perut Hanafi kuat-kuat. Kata Faira, Mama janji kalau Papa sudah gak sibuk lagi. Mama akan buatin adik buat Faira. Dan kemarin dia tanya, apakah aku masih sibuk sekarang ini? Aku jawab enggak. Karena itu, dia kemarin merengek pengen aku ikut masuk ke rumahmu. Sebab dia ingin menagih janjimu, untuk membuatkan adik untuknya. Aku sama kamu, mamanya Faira dan papanya Faira. Arini meneguk ludahnya dengan susah payah. Aku tidak tahu, apa yang kamu janjikan padanya, Rin. Tapi aku tahu, dan aku meyakini sekali. Kalau semua yang dikatakan Faira itu bukanlah bualan, atau karangan bocah sekecil Faira. Dan artinya, hal itu memang pernah kamu katakan padanya. Jadi, kalau bukan karena cintamu ke aku. Lantas untuk apa, kamu menjanjikan hal itu ke Faira, Tutup Hanafi, kembali membalikkan paksa tubuh Arini, dan kini mereka kembali berhadap-hadapan. Itu, aku. Arini gugup bukan main, menatap senyuman manis si mantan suami. Set, pelan-pelan sayang, nanti Faira kebangun, desis Hanafi, membawa tubuh Arini, masuk ke dalam pelukannya. Arini terpaku, dan tak bisa melawannya. Entah mengapa, tubuhnya rasanya lemas tiba-tiba. Saat jari-jari tangan Hanafi menangkup wajahnya, lalu membuat kepalanya mendongak, seiring kakinya menjinjit, dan kepala Hanafi menunduk perlahan.